Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada menyiksa akan hambanya, dikarenakan jika disiksa akan dia, tiadalah ia, niscaya adalah ia zalim. Maka itikad ia menjadi kufur. Ada sekte, ada aliran yang meyakini atau mengitikad Allah Ta'ala tidak boleh menyiksa hamba. Lalu kalau Tuhan memang menyiksa, apa kata mereka? Tuhan itu zalim. Iktikad seperti itu disebut kufur. Kenapa? Dia telah mengatur Tuhan, telah memberikan manusia yang punya hak wewenang. Tuhan tidak memiliki wewenang penuh. Padahal Allah bersifat kudrah, wa kudratun bimumkinin ta'allakat bila tanahi ma bihi ta'allakat dalam akidah. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi tidak bisa diatur oleh hamba, tidak bisa diatur oleh siapapun. Karena grid Allah tidak akan pernah sama dengan grid makhluk. Itulah yang disebut dalam sifat 20, sifat laisa kamislihi syai'un sebagai dalil ayat, itulah mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi tidak boleh kita i'tiqad bahwa Tuhan itu tidak menyiksa, boleh menyiksa hambanya. Semua itu hak Allah, karena Allah bersifat hakim, Allah bersifat adilun. Dalam Asmaul Husna semua ada sifat Allah. Luhul hakimu jalla jalla. Jadi Allah yang memberikan keputusan, Allah memberikan hak otoritas terhadap hambanya. Jadi akidah aliran ini, dia meyakini bahwa Tuhan tidak bisa membuat kezaliman. Ini masih dalam akidah orang Jabariyah yang dia mengatakan bahwa kalau Tuhan membuat kesiksa terhadap hambanya, kenapa juga Tuhan memberi tenaga terhadap hambanya? Ini akidah yang tidak bisa membedakan mana hukum akal, mana hukum adat, dan mana hukum hakikat. Jadi hukum hakikat itu bukan coupling kita, itu couplingnya Allah. Jadi tidak boleh manusia masuk ke wilayah itu. Tugas kita meyakini Allah itu maha kuasa. Berikutnya, akidah ini yang dianggap keliru menjadi grid kepada wilayah kekufuran. Nah, inilah yang harus hati-hati, jangan salah i'tiqad. Mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala menghimpunkan segala kafir dalam neraka, kemudian maka mematikan pula akan mereka itu, tiada lagi dihidupkan mereka itu selama-lamanya. Maka i'tikad yang demikian itu menjadi kufur. Jadi ada orang mengatakan i'tikad mereka orang sudah mati ya selesai, tidak ada lagi bangkit. Kita lihat Asmaul Husna, Luhul ba'isu jalla jalla, Allah sebagai pembangkit. Setelah mati ada hidup kembali. Karena banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa setelah mati ada kehidupan kembali yang wajib kita pertanggungjawaban. Maka di dalam akidah Islam, kematian bukanlah akhir kehidupan, tapi kematian merupakan awal kehidupan baru. Jadi alam yang berbeda. Dulu kita alam kandungan, dari alam kandungan menjadi alam dunia, dari alam dunia ke ada alam makhbarah, alam kubur lagi alam bangkit. Alam bangkit ada alam mahsyar menuju kedua pintu, surga atau neraka. Itulah tujuan, itulah akhir keputusan dalam alam bangkit. Jadi kalau ada i'tikad mengatakan setelah mati selesai, ini bahagian dari i'tikad yang mengingkari rukun iman, wabil yaumil akhir. Jadi hari akhirat itu adalah alam bangkit, di dalamnya ada alam mahsyar, ada surga, ada neraka, ada azab, ada nikmat, ada pertanyaan, ada melalui siratal mustaqim. Ini kan banyak persoalan setelah kehidupan di alamnya. Maka orang-orang mukmin ketika di dunia dia tidak mendapat kenikmatan, dia ada harapan satu alam lagi. Maka orang yang miskin di dunia,
karena sanggup menjalankan ibadahnya. Di dunia boleh miskin, di akhirat dia mendapat kekenyangan. Orang kenyang di alam dunia karena kezaliman, dia akan lapar di alam akhirat, karena dunia dengan akhirat adalah sebalik daripadanya. Maka dalam Al-Quran banyak ayat juga yang Allah sebutkan, di antaranya wal akhiratu dalam surah ini, akhirat lebih kekal, lebih aula apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula, ya kan? Jadi akhirat itu kan lebih the best of the best quality. Jadi nilai yang nikmat lebih tinggi di sana ketimbang di alam dunia. Di ayat yang lain, karena ayat dengan ayat selalu ada munasabah, ada kolerasi, ada munasabah dalam ulumul Quran. Kita lihat misalnya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kan tipu daya, seperti orang mengejar bayang, tidak pernah ketemu. Lari, dia lari lagi, dia kejar, lari, tapi tidak pernah ketemu. Itulah kenikmatan. Kita lihat dalam dunia realita, orangnya waktu muda katanya tengah segar-segar kaji tentang mandumnya, waktu katuha mandumkan kan, igo hanali hana mangan, apakah mengata makanannya igo hanali nyan laga that datanya tak kalau nanti li nya rumah raya laga that tuha ita ili yang kejit kita tayang mak urung tuha ini rata-rata lih pegak rumah raya telah ke nyembek le ada pegak hai bayar rekening kaji waktu kita menjabat padu 20 ampere ita bayar waktu pantheon maupun ampere apa yang menyerah ya rumah le dah pegak 2 lantai kita yang naga tithon tiga kan gah tak kayak kan tu gubernur raya kan kita yang mau rumpaganya nana nak tithon bergo nana waktu mana kapan menyesal waktu tua berubah. Demikian juga kehidupan yang lain. Ketika nafsu masih tinggi ya, tapi ketika dunia berubah, keadaan berubah, alam berubah, dia berfikir yang lain. Maka dalam penisi ilmu logika, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, al-alam hadis. Dunia ini berubah, kondisi berubah. Setiap zaman ada orangnya, setiap masa pasti ada zamannya dia. Maka di dalam kehidupan ada masanya. Orangnya taruh hebatlah masa rezim ini. Ketika dia lengser, ketika dia habis, mau ke mana? Orangnya aja dihormati, tinggal. Ini kan perubahan. Nah, orang-orang beriman ketika dunia ini tidak menjadi sebuah tujuan yang hakiki, dia ada harapan yang panjang. Itulah akhirat. Maka dalam hadis sebagai menaksiskan ayat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Dunia ini tempat menabung. Dunia ini tempat tabungan. Kita lihat misalnya dalam ayat lagi. Jadi semua hadis ayat ada koneksitas dia. Karena fungsi hadis menjelaskan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, siapkan bekalmu untuk hari akhir. Lihat itu kan hari akhirat. Jadi kalau orang meyakini seperti ini akhirat tidak ada, setelah mati selesai, untuk apa amal ini? Untuk apa ada syurga dalam Al-Quran, ada neraka Allah sebutkan. Berapa kali Allah sebutkan tentang neraka? Itu ratusan kali. Dunia 115 kali. Akhirat 115 kali. Ayat tentang laut 32 kali. Ayat tentang darat 13 kali. Makanya di dalam ilmu teori, dunia kiamat itu cukup mudah secara alam ini. Apakah dalam ilmu tentang ilmu bumi, misalnya ini air, benda yang sebesar ini kita pecah masuk dalam air, benda ini kan muat kan, tidak pecah kan, cair dia. Sedangkan dalam Al-Quran laut itu air itu lebih besar ketimbang darat. Maka untuk terjadi kiamat dunia ketika Allah ceritakan air mengalir itu cukup mudah. Karena dunia ini kecil, daratnya kecil ketimbang laut. Coba lihat, laut itu kan lebih besar dari bumi, dari darat maksudnya.
Maka kalau proses dalam ilmu alam, ya ilmu bumi, itu tidak menjadi sebuah kejanggalan dalam memahami dunia kiamat. Dan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat pertama sampai seterusnya Allah sebutkan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Jadi ketika dunia telah tiba kiamat, maka dunia ini, alam ini pecah. Langit, bumi hancur, gunung-gunung meletus, meledak, dia semua menjadi rata. Nah, kalau kita kait di dalam ilmu teori alam hari ini, jadi dalam segera itu cukup mudah. Karena kalimat laut, luas laut lebih besar dari luas darat. Jadi tidak mustahil. Maka tidak aneh kalau kita hari ini ingin mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah. Mana ayat kauniyah? Ayat-ayat tentang alam. Al-Quran adalah sebuah nilai yang mengandung nilai universal. Semua masalah ada dalam Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran disebut universal, kafah? Karena di dalamnya telah bercerita dari semua dimensi. Bicara alam ada dalam Al-Quran, bicara jin ada dalam Al-Quran, alam gaib ada dalam Al-Quran, alam musyahadah yang nampak sudah jelas banyak dalam Al-Quran. Lalu tentang firman Al-Quran itu dengan dibuktikan hari ini. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 tentang air laut bisa menampung barang-barang lalu kapal berlayar. Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Allah berbicara tentang planet, ada dalam Al-Quran. Walaupun hari ini diberikan nama, ada planet Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, itu hanya penamaan. Tapi planet yang menciptakan siapa? Allah. Kita lihat tentang bulan, bintang, air, laut. Coba lihat dalam Al-Quran. Kenapa air laut itu bergelombang? Faktanya juga bergelombang. Ada hadis Nabi tentang fadilah bismillah, di dalamnya terdapat tentang bagaimana air laut itu bergelombang. Ada pernyataan, ada kenyataan. Artinya secara logika, secara falsafah, kebenaran Al-Quran itu pasti. Maka Allah sebutkan lagi, bagaimana tentang akhirat? Innal mauta haq wal jannatu haq wan naru haq. Kematian pasti, akhirat pasti, alam bangkit pasti, surga pasti, neraka pasti. Kalau firman Allah sudah pasti, kenapa orang lain mengingkarinya? Inilah letak masalah, inilah substansinya, inilah hakikatnya. Kenapa aliran ini disebut murtad? Karena telah mengingkari beberapa firman Allah, karena mereka meyakini setelah mati tidak ada lagi dibangkit.